Salam kultivasi. Kali ini kita akan membawa alur cerita. Kita langsung saja menuju ke videonya. Kita lanjutkan alur manhwa kita yang tentunya semakin seru untuk diikuti. Jangan lupa like dan subscribe biar Mimin tambah semangat untuk terus update. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Pada part sebelumnya, di mana Jiang Xiaoyong menemukan tempat pembantaian manusia di sebuah ruangan di villa Gunung Bicui, serta menyelamatkan para tawanan. Pada scene ini diperlihatkan beberapa wanita seksoi yang hanya mengenakan dalaman. Jiang Xiaoyong mengajak mereka mengikutinya. Salah seorang wanita bertanya, "Apakah kau benar-benar bersedia menyediakan tempat tinggal untuk kami?" Jiang Xiaoyong menjawab dengan lantang, "Iya, itu benar, tapi semuanya harus bekerja." Mendengar itu, wajah mereka terlihat gembira dan setuju untuk bekerja. "Tidak ada waktu yang bisa dibuang-buang, mari kita pergi sekarang," ucap Jiang Xiaoyong sambil berjalan mendahului mereka. Singkat cerita, mereka telah sampai di markas dengan mengendarai bus. Namun Jiang Xiaoyong tidak mengizinkan mereka masuk. Jiang Xiaoyong hanya menempatkan mereka di luar benteng. Sang Qi dan Sang San melihat kedatangan mereka dan ingin segera membuka gerbang. Namun Sang Qi menahannya dikarenakan Jiang Xiaoyong tidak membawa mereka masuk. Jiang Xiaoyong memperlihatkan benteng mereka, namun tidak mengizinkan mereka masuk. Mereka bertanya-tanya kenapa Jiang Xiaoyong melakukan itu dan di mana mereka akan tinggal. Jiang Xiaoyong menjelaskan mereka akan tinggal di sisi benteng. Terdapat rumah-rumah sementara dan pagar besi. Rumah ini tidak seaman di dalam benteng, tapi dibandingkan dengan tempat-tempat berkumpul biasa, kondisinya sudah cukup baik. Masih banyak bangunan dan ruang terbuka di sini. Seiring waktu, bangunan-bangunan dan ruang-ruang terbuka ini dapat direnovasi. Mendengar hal itu dari Jiang Xiaoyong, mereka mengucapkan terima kasih. Scene berganti, terlihat mobil pengangkut yang sepertinya berisi banyak mayat dan seorang wanita di atas mobil sedan. Wanita itu mendengus kesal, ia berkata, "Kenapa tidak ada yang menjawab? Apa yang dilakukan bajingan Seng Qinwen itu?" Wanita itu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Wanita itu memasuki ruangan. Ia melihat ketiga orang yang sudah menjadi zombie, di mana salah satunya adalah Li Suxiong dan orang yang disebutkannya tadi. Melihat pintu terbuka, para zombie itu bergegas menyerang wanita itu. Namun hanya dengan beberapa gerakan, wanita itu telah membunuh ketiga zombie itu dengan mudah. Wanita itu membersihkan pisaunya dari darah para zombie. Orang yang bersamanya memberitahukan pada wanita itu bahwa salah satu dari zombie itu adalah Seng Qinwen. Wanita itu berkata, "Tidak ada pilihan, kita harus menanganinya sendiri. Tapi sebelum itu kita harus mengurus siapa yang melanggar aturan kita. Bunuh mereka." Wanita itu keluar dari sana, dan bawahannya kembali melaporkan bahwa tak satu pun yang hidup. Wanita itu bernama Rui. Rui menanyakan mengenai dagingnya. Orang itu menjawab bahwa dagingnya ada di sini. Rui berkata bahwa truk itu dan muat. Mobil angkutan besar telah mereka bawa dan segera menaikkan muatan mereka ke atas mobil itu. Saat itu Rui sedang mengawasi di sekitar dan tiba-tiba tersentak. Matanya menatap bekas ban mobil. Bawahannya menanyakan apa yang terjadi. Apa dia menemukan sesuatu? Aku tahu siapa yang mungkin dapat melakukan hal itu, ucap wanita itu dengan sedikit senyuman di wajahnya. Sementara itu di benteng, Jiang Xiaoyong memandangi layar sistem, memeriksa tujuan misi sebelumnya. Ia sedikit bingung bagaimana cara meningkatkan skor komunitas, karena ukuran populasi merupakan faktor utama. Namun Jiang Xiaoyong senang akan satu hal dan tertawa, karena berkat orang-orang sombong saat itu, tanah yang dimilikinya sangat luas. Di sini Jiang Xiaoyong mengingat mengenai mutan langka. Ia kemudian bergegas menemui wanita di luar benteng dan menanyakan mengenai mutan super yang pernah dilihatnya.
Saat itu orang-orang berdatangan ke arah Jiang Sioyong dan mengucapkan terima kasih. Di pasar Huarengpah di kota Decor. Awalnya kelompok kami pergi ke sana untuk mencari perlengkapan, tapi bertemu monster itu. Banyak yang terbunuh akibat kekacauan itu, dan semua orang terpisah. Aku dan putriku melarikan diri ke Villa Gunung Bicui. Awalnya kami kira telah diselamatkan, namun ternyata orang-orang itu adalah binatang, ucap wanita itu. Jiang Sioyong bergumam, Huarengpah. Sansan yang mendengar itu mengatakan, tidak perlu ke sana, karena persediaan kita masih banyak. Tidak perlu memprovokasi monster itu. Tapi kita tidak bisa duduk sambil menggunakan semua persediaan kita. Semakin banyak, semakin baik, ucap Sangsi menyela ucapan Sansan. Jiang Xiaoyong berkata, kota Decor berjarak 2 km dari sini. Kita tidak bisa membiarkan monster sedekat ini mengancam keselamatan kita. Mendengar itu, wanita itu terkejut menjatuhkan mangkuk air yang dibawanya, mengatakan pada Jiang Xiaoyong agar tidak pergi, karena monster itu sangat berbahaya. Ia membunuh tanpa ragu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Sangci, panggil saudara Chong. Kita akan ke monster itu, ucap Jiang Xiaoyong mantap. Scene berganti di depan sebuah supermarket. Terlihat beberapa orang. Seorang pria mengatakan, sudah kubilang padamu kan, di sini ada supermarket besar. Pria lainnya berkata, jangan terlalu optimis. Seorang wanita juga mengatakan, jangan terlalu pesimis juga. Kita sudah mendatangi banyak supermarket dan tidak ada yang tersisa. Mereka kemudian berjalan memasuki supermarket itu, di mana di dalamnya telah diambil. Namun belum semuanya, masih terdapat beberapa barang di sana. Wanita itu memukul tembok dengan wajan sambil berteriak, apa ada orang di sana? Namun yang datang adalah sosok 3 zombie berlari ke arah mereka. Namun dengan ketangkasan mereka, ketiga zombie itu telah tergeletak. Ada zombie tapi tidak banyak. Gerombolan utama pasti telah dibasmi oleh kelompok terakhir yang sebelumnya ke sini. Ini hari keberuntungan kita, ucap salah satu dari mereka. Namun di belakang mereka telah berdiri sosok zombie besar dan menyeramkan. Mereka kemudian mengambil barang yang tersisa. Wanita itu menunjuk sebuah ranjang. Itu tempat tidur, ucapnya sambil berlari dan menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur itu. Aku tidak peduli, aku akan tinggal di sini, ucap wanita itu. Yang lainnya juga terlihat senang dan mengatakan bahwa ingin tinggal di tempat ini. Kedua pria lainnya ingin merokok dan naik ke atas atap untuk merokok. Di atap, kedua pria mengobrol, salah satunya menanyakan, apakah kita akan tinggal di sini? Tempat ini memiliki banyak jalan masuk dan keluar, sulit untuk dipertahankan, dan dengan banyaknya perlengkapan ini akan menarik orang lain. Namun saat kita masuk, aku melihat bangunan 2 lantai di sebelah sana yang terlihat bagus. Saat mengatakan itu, ia mendapatkan serangan tiba-tiba dari belakang. Sosok zombie telah membunuhnya. Zombie itu juga bisa berbicara. Ia mengatakan, daging segar, pasti rasanya enak. Pria lainnya terkejut dan segera berlari meninggalkan tempat itu. Tolong aku, ada monster! Teriakannya terdengar oleh yang lain. Namun pria itu mendapat tusukan dari belakang. Beberapa benda tajam telah menancap di tubuhnya. Tubuh pria itu tercabik. Melihat itu, mereka memutuskan untuk berlari. Namun dikejar oleh zombie itu. Dan kembali salah seorang yang berada paling belakang menjadi korban. Zombie itu kembali berbicara mengatakan, tak ada seorang pun yang bisa lari dariku. Kemudian menyusul korban berikutnya. Wanita yang berlari paling depan mengatakan, kita hampir sampai. Namun seorang pria yang di belakangnya kembali menjadi korban dan hanya menyisakan dirinya seorang. Setelah kakinya keluar dari tempat itu, wanita itu terjatuh